Oke, kita masuk ke tren dulu ya. Kita masuk ke tren ya. Jadi nanti ada tren utama, kemudian ada tren yang terdekat. Yang utama ini adalah yang besar, kemudian yang terdekat yang ini yang nanti kita prioritaskan untuk mencari titik entry di sini. Caranya bagaimana menentukan ini ya? Caranya bagaimana menentukan titik tren atau arah ini. Jadi kalau mencari tren itu kembali kita cari dari sisi swingnya ya. Tren itu kita bisa cari dari sisi swing high dan swing low-nya. Swing high dan swing low-nya. Swing high dan swing low-nya ya. Jika swing high-nya menuju ke atas ini atau atau sudutnya menuju ke atas begini. Ini high-nya puncak di atas, ini menuju ke atas, low-nya juga menuju ke atas, maka ini trennya naik. Sebaliknya, jika swing low-nya menuju ke bawah, swing high-nya menuju ke bawah seperti ini high-nya low, ini low, maka ini trennya turun. Nah, kita sering menyampaikan ada yang lebih sederhananya, kalau dia tren turun itu seperti hanya kalau kita menggunakan teorinya Elliott wave ya. Jadi ini seperti hanya huruf W. Nah, huruf W yang menuju ke bawah. Ini kalau tren turun. Kemudian yang tren naiknya adalah seperti ini. Atau huruf M yang ke atas. Kalau kita lihat misalnya kondisinya tidak seperti ini ya, misalkan turunnya begini, turun, kemudian naik, nah turun lagi, kemudian naik lagi begini, apakah ini masuk di sana? Nah, jawabannya adalah tidak termasuk, karena yang di bawah ini adalah datar, yang di bawah itu datar, atau masih satu garis ya, bukan lebih rendah ya, masih satu garis. Jadi harus condong, harus lebih rendah. Kalau dia turun harus lebih rendah begini. Nah, harus lebih rendah. Kalau ini namanya double bottom ya, double bottom. Kalau double bottom itu condongnya adalah memantul. Menghitungnya begini ya, turun ini 1, koreksi naik 2, turun lagi 3, koreksi naik 4, maka nanti kelimanya ini turun. Demikian juga yang naik. Yang naik ini naik 1, ini 2, ini 3, ini 4, maka kelimanya nanti naik. Nah, ini terkadang begini, begitu koreksi itu terkadang sampai di sini, terkadang sampai di sini, ya. Jadi tidak persis gambarnya begini, ada kalanya begini. Nah, ada kalanya seperti ini, lebih rendah dari ini. Tapi dari sisi swingnya ini menuju ke atas. Dari sisi swingnya menuju ke atas. Nah, kalau kita lihat seperti ini, maka yang terdekat itu yang mana? Ini tren utama itu di sini. Ini tren utama, tren mayornya di sini turun ya. Kemudian dia mulai naik. Dia mulai naik kalau kita tarik garis. Ini kira-kira begini, naik, kemudian turun, kemudian naik lagi lebih tinggi, kemudian turun lagi. Nah, setelah itu kembali naik. Jadi hitungannya ini 1, kemudian di sini 2, kemudian di sini 3, kemudian 3, ini 4-nya di sini ya. Nah,
yang ini adalah 3. Sehingga yang kelima ini cenderungnya naik. Nah, maka ini adalah tren minornya ya. Tren minornya ke atas. Dengan melihat tadi ya, naik kemudian turun, naik lagi, turun lagi dari sisi swingnya, high-nya menuju ke atas, low-nya menuju ke atas. Nah, jadi untuk tren ini kalau kita lihat memang trennya turun, maka tidak serta-merta tren turun itu akan berlangsung terus-menerus. Perhatikan dari sisi low-nya ya. Kalau dari sisi low-nya dia mulai terhenti, kemudian mulai bergerak naik, kemudian turun, naik, dan low-nya mulai naik, maka bisa jadi membentuk struktur yang baru ya. Ya, membentuk tren kecil yang baru. Ini bisa naik lagi, ini bisa naik lagi. 1, 2, 3, 4 yang kelima berpeluang naik ya, trennya naik. Artinya tidak serta-merta naik itu di puncak begini ya, sesuai dengan kekuatannya ya. Satu hari kemarin misalkan di sini, maka hari berikutnya ya tidak beda jauh. Nanti kira-kira ya akan mendekati di situ. Ya, jadi jangan berharap langsung dia naik itu sampai di sini. Terlalu jauh. Untuk ukurannya terlalu jauh. Termasuk berikutnya lagi ya, berikutnya lagi naik turunnya juga sama ya. Jadi misalkan di sini udah puncaknya, kemudian dia mulai turun, maka bisa jadi nanti akan membentuk satu struktur yang baru. Kalau dia misalkan naik, turun, kemudian naik lagi lebih rendah, kemudian turun lagi, turun lagi ternyata lebih rendah dari low-nya, kemudian dia bisa koreksi tidak lebih tinggi dari high-nya, maka ini bisa menjadi satu struktur yang baru ya, struktur turun, sehingga berikutnya bisa turun lagi. Nah, dalam hal ini karena dia mulai naik sampai di sini, kemudian turun ya, turun sampai di sini, ini lebih rendah dari low-nya di sini, ini sudah lebih rendah. Kemudian mencoba naik sampai di sini, ya tidak sampai lebih tinggi. Kemudian dia turun lagi lebih rendah. Kemudian dia naik lagi, tapi naiknya lebih tinggi, ya. Artinya masih kalau kita lihat ini sudah sejajar di sini, ya. Sehingga bukan tren turun lagi, ya sudah sejajar. Maka ini bisa konsolidasi, bisa datar lagi, nanti baru berikutnya begini. Bisa jadi karena mulai naik, ini turun begini, kemudian naik lebih tinggi, kemudian turun lagi, ya, turun begini, dan bisa kembali naik. Kalau dia lebih tinggi dari sini. Kalau dia turun, maka bentuk low-nya yang harus merendah, ya. Ini karena dia, nah seperti ini karena dia tidak ada low yang lebih jauh, lebih rendah. Ini masih di sini datar. Kemudian dari sini dia mulai naik ke sini, mulai naik. Nah ini bisa menjadi low, ini bisa menjadi low-nya, ini bisa menjadi high, ini bisa menjadi high. Ya, sehingga tergantung ini, kalau dia turun tidak lebih rendah dari di sini, maka akan kembali naik ya. Tapi kalau lebih rendah, maka bisa sampai ke sini lagi, ya. Bahkan bisa lebih. Nah, bisa sampai ke sini lagi.